bersyukur, alhamdulillah kita masih menikmati. Insya Allah cahaya Ramadan akan menghampiri kita. Jangan tinggalkan Ramadan, mari penuhi masjid. Dan insya Allah malam ini kita menyimak, perhatikan apa yang kita akan lakukan dalam sisa-sisa Ramadan. Jangan kita termasuk orang yang merugi. Kalau kita kayak di dokter ada sakam pada privasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan. Syahrun unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'an, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang, sesepuh kita Bang Joy yang kami hormati, bapak-bapak, para asatidz, hadirin hadirat yang berbahagia. Al-Quran itu cuma mengatakan wa antasumu khairul lakum. Bila kalian berpuasa itu jauh lebih bagus. Nabi cuma mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian itu sehat. Cuma dua kalimat itu yang kita terima. Tetapi sesungguhnya dua kalimat ini ilmiah. Dua kalimat ini dibuktikan oleh para ilmuwan, subhanallah. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, ritual puasa ini itu ternyata memang benar-benar membuat orang yang melakukannya, siapapun yang melakukannya akan sehat dan panjang umur. Bapak, kalau kita lihat pada dunia fauna, dunia hewan, elang itu kalau sudah umurnya 40 tahun, maka elang akan mencari tempat yang khusus. Di tempat yang khusus itu dicabuti seluruh bulunya. Sesudah berondol, sudah habis bulunya, maka paruhnya itu diketokkan ke batu sehingga paruhnya itu terlepas dan dia melakukan puasa. Elang yang melakukan puasa 40 hari, lebih lama dari kita, maka tumbuh bulu-bulu yang baru, tumbuh paruh yang baru, maka dia bisa hidup 30 tahun berikutnya. Cuma sayang, elang yang sebelum puasa dengan elang yang sudah puasa sama aja, namanya elang juga. Nggak ada perubahan yang dilakukan secara signifikan oleh elang ini. Ular, kalau kayak Bang Joy yang biasa main di kali, main ya di lapangan biasa, kita lihat ada ular belungsungin. Ular itu kalau sudah tubuhnya kusam, sudah tidak menarik pasangannya, maka dia berpuasa. 21 hari dia berpuasa. Maka kulitnya yang usang itu biar dia bisa lepas. Jadilah dia ular yang menarik dengan tampilan yang bagus. Hanya saja sebelum puasa dan sesudah puasa dia tetap ular. Yang ketiga, bapak sekalian, ulat. Ulat itu menjijikkan, bau, najis. Ibu-ibu paling tidak suka. Tetapi ketika dia berpuasa, kemudian dia berubah menjadi kepompong, berubah lagi menjadi kupu-kupu. Ini yang dalam bahasa biologis disebut dengan ya metamorfosis.
melakukan sebuah perubahan, ya, transformasi bentuk. Kalau orang yang mengerti usul fikih, ini yang disebut dengan istihalah. Inqilabu haqiqati syai' ila syai'in akhar. Berubahnya hakikat sesuatu kepada hakikat yang lain. Nah, Bapak Saudara sekalian, ulat ini tadinya kotor, bau, haram, tetapi tampil menjadi indah, menarik, dipegangnya tidak najis. Artinya puasanya dia itu merubah satu kondisi yang berbeda dengan sebelumnya. Beda dengan elang dan ular yang ketika berpuasa tetap saja pada kondisi aslinya. Tapi ulat dia merubah secara frontal, melahirkan satu sosok baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Tinggal kita yang berpuasa Ramadan mau jadi yang model yang semacam apa. Bapak Saudara sekalian, apakah kita ganti kulit? Tidak. Apakah kita berubah bentuk? Tidak. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan puasa Ramadan 30 hari ini? Di dalam salah satu hadis sahih yang ditakhrij Imam Bukhari dan Imam Muslim, menurut penuturan sahabat Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mohon maaf, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan Ibnu Huzaimah mengatakan bahwa matan hadis ini sahih. Beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha qad farada alaikum siyama Ramadan. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan puasa Ramadan. Ini langsung dari Allah. Wasanantu alaikum qiyamahu. Kata Nabi, dan akulah yang mensunahkan kepada kalian untuk melakukan sholat malam. Di bulan Ramadan taraweh, aku yang mensyariatkannya, kata Nabi. Dua nih. Faman shamaha wa aqamaha. Barang siapa yang puasa dia siang hari, malamnya dia sholat taraweh, kharaja min zunubihi, keluar dosa dari dirinya, kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi baru lahir ada dosanya enggak? Enggak ada. Bapak umur 60, 70 tahun, besok tanggal 1 Syawal seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini namanya transformasi bentuk. Hanya saja transformasi yang dilakukannya itu sifatnya. Bapak Saudara sekalian, bentuknya kita tidak berubah. Tetapi sifat kita, status kita dari pendosa itu sudah ditip X, sudah dihapus. Maka kita menjadi orang yang tidak berdosa. Mohon maaf nih bapak-bapak sekalian, kalian bahasa kalau saya kurang cocok ya untuk bapak-bapak. Ada pemahaman ulama yang bagus tanggal 1 Syawal itu, tanggal 1 Syawal, besok setelah 1 Syawal sholat Id, makan ketupat, cium istri, serahkan anak meninggal. Itu yang bagus. Kalau ada yang mau. Walaupun hebat juga kalau yang ini biasanya ini insya Allah nggak ada yang mau. Bapak kenapa? Kalau kita seperti bayi yang baru dilahirkan, kemudian kita meninggal, insya Allah dijamin masuk surga. Tapi kalau kita tidak meninggal, masih baru 1 Syawal, tamu pertama sudah kita cetak lagi, sudah kita bentuk lagi, sudah kita buat lagi dosa baru. Si anu pakai baju ketat bener kayak lepet, umpamanya. Banyak sekali ucapan kita. Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, istihalah ini di dalam ilmu fikih ini sangat luar biasa. Bapak Saudara sekalian, kalau dulu zaman tahun 60, zamannya Bang Joy ini, anak kecil nggak dibawa ke rumah sakit, kemudian korengan, maaf ya, lama-lama ada belatungnya, ambil belatungnya tuh. Kalau anak ini namanya Firman, ini Firman bukan? Bukan.
Dia makhluk, proses dari ya katalisasi biologi dari koreng itu tadi melahirkan makhluk yang baru. Ini namanya istihalah. Ya, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, Bapak, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang bikin garam, kemudian anjing masuk, kemudian nggak bisa bergerak, mati dia di situ. Terus sampai dengan lama-lama bangkainya habis. Yang ada garam, maka hukum garamnya itu suci. Itu di mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, Bapak saudara sekalian yang berbahagia, ketika kita sebagai seorang pendosa, kemudian dengan Ramadan dihapusi dosa, maka janganlah kita tidak memahami bahwa sebenarnya Allah itu sudah merubah. Yang dirubahnya itu bukan bentuknya, umurnya tetap 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Tetapi status kita sudah dirubah dengan puasa Ramadan. Tidak ada yang melakukan sebuah perubahan kecuali yang melakukannya dengan Ramadan. Bahkan pada dunia binatang pun diajarkan semacam itu agar mereka hidup sehat dan bisa menambah umur sementara dosanya dihapusi. Bapak saudara sekalian, Al-Quran itu secara jelas menjabarkan bahwa ya tusabbihul samawati wal ard, memberi tasbih 7 lapis langit dan bumi, wa ma fihinna, dan seluruh makhluk yang di alam semesta ini bertasbih, beribadah, mengikuti perintahnya Allah. Tapi Al-Quran mengatakan orang-orang tidak paham dengan cara perintah Allah itu yang diajarkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu Bapak sekalian, jangan merasa bahwa kita ini terbebani dengan Ramadan. Umat kama kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat terdahulu disuruh puasa Ramadan. Bahkan dalam dunia binatang pun perintah itu ada bagi yang mau mereka menghidupkan. Seperti halnya Nabi mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian maka niscaya kalian akan sehat. Bapak sekalian, kenapa orang yang mau dioperasi itu harus puasa? Ada sebuah penelitian yang menarik yang disebut dengan autopagi. Penelitinya ini orang Jepang, bukan orang Islam. Tubuh kita ini apabila tidak diberi makan, tidak diberi minum dalam waktu 6 jam, berarti mulai subuh anggap saja waktu zuhur. Apabila waktu zuhur tidak ada asupan yang kita dapati, tidak makan, tidak minum, maka autofagi itu menurut teorinya itu sel-sel aktif yang ada di tubuh kita, sel-sel aktif yang ada pada darah merah, darah putih itu memberangus, memakan semua sel-sel yang usang, sel-sel yang tidak aktif, sel-sel yang sudah tidak berfungsi, sel yang lemah dimakan. Dimakan, diberangus, habis dari lantaran kita tidak memberi makan, kita tidak memberi minum. Itu 6 jam. Bagaimana dengan puasa orang yang 13 jam seperti kita kali 30? Maka kalau Nabi mengatakan puasalah kamu kalian akan sehat, maka menurut teori autopagi orang yang puasa pasti sehat. Dan itu perkataan itu ilmiah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.